semuanya, mahasiswa yang nanti akan mengikuti sertifikasi TOEFL tahun 2020. Untuk kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai tata pelaksanaan dari uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berekwivalensi TOEFL khusus untuk mahasiswa. Oke, yang pertama kita perkenalan dulu ya ke TOEFL. Sebetulnya sih sudah tidak asing untuk kalian pasti. TOEFL itu merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bagi non-native English yang berlisensi resmi ITS, lembaga satu-satunya yang legal mengeluarkan sertifikat TOEFL di Amerika Serikat. Nah, tapi untuk pelaksanaan di kampus, khususnya untuk mahasiswa, ada yang namanya Test of English as a Foreign Language, TOEFL Prediction, atau sertifikasi bahasa Inggris yang berekwivalensi TOEFL. Adalah sertifikasi kemampuan bahasa Inggris, ini sepertinya diulangin ya, bagi non-native English untuk mengukur kemampuan listening, structure, dan reading yang setara dengan TOEFL berlisensi ITS dan dikeluarkan oleh institusi tertentu di luar ITS. Nah, untuk kalian nih yang mau ikut TOEFL Prediction, institusinya tentu saja di bawah Politeknik Harapan Bersama. Dan ingat, yang kalian akan laksanakan nanti adalah TOEFL Prediction. Oke, kita masuk ke penjelasan mengenai skor TOEFL. Berapa sih yang bagus? Nah, untuk maksimum skornya sebetulnya di TOEFL sendiri ada 677. Nah, bagi kalian nanti saya cari nih satu persatu, barangkali ada yang ternyata nilainya bisa sampai maksimum. Nah, untuk nilai minimumnya sendiri ada 220. Ya, itu untuk skor minimum dan skor maksimum dari TOEFL test sendiri. Tapi berapa sih skor minimum untuk mahasiswa khususnya di Politeknik Harapan Bersama? Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir slide yang ini ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai maksimumnya berapa, kemudian minimumnya berapa. Tapi sebelumnya kita masuk dulu biar kalian tahu nih, ada 4 kategori level penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, yang pertama di sini ada elementary rounds. Nilainya ada 310 sampai 420. Kemudian di kategori kedua ada low intermediate rounds, ada 420 sampai 480. Kemudian high intermediate ada 480 sampai 520. Kemudian yang terakhir advanced round ada 525 dan sampai ke skor maksimumnya yaitu 677. Nah, validitas sertifikat TOEFL sendiri yang umum ditetapkan adalah selama 2 tahun. Jadi, sertifikatnya untuk kalian masih berlaku nih, kalau misalnya mau dipakai, masih ada waktunya itu 2 tahun dari tanggal ditetapkan di sertifikat TOEFL yang kalian miliki. Nah, balik lagi nih ke yang tadi, ada skor minimal TOEFL untuk mahasiswa nih, karena memang kita harus ada standarnya sendiri. Jadi nilai minimal yang harus kalian dapatkan untuk tes ini adalah 375. Bu, kenapa tidak minimum yang skor 220 ya? Jangan, kita tetap dong masih ada standar tersendiri ya. Jadi sudah ditetapkan kalau skor minimal TOEFL untuk mahasiswa adalah 375. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada nih yang bertanya-tanya ya, maksud dan tujuan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama jelas ini berkaitan dengan institusi yang jadi tempat kalian belajar. Yang pertama, mendukung visi dan misi Politeknik Harapan Bersama yang menciptakan sivitas akademi berdaya saing global. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kan akses itu kan gampang banget nih. Nah, jadi
tidak hanya kita yang ada di sini tidak hanya bersaing dengan orang-orang Indonesia, tapi juga bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi cakupannya sudah lebih luas ya, sudah mengglobal gitu. Kemudian yang kedua, mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Kemudian sebagai pengalaman khususnya dalam mengenalkan uji sertifikasi kemampuan bahasa Inggris berequivalensi TOEFL, dan yang jelas adalah sebagai syarat mengikuti wisuda atau untuk beberapa prodi tertentu jadi prasyarat ya dalam mengikuti ujian TA tahun 2020. Kemudian ada juga sebagai bekal pendukung bagi lulusan dalam mencari kerja. Nah, jadi nanti sertifikat yang kalian dapatkan bisa kalian gunakan apabila ketika kalian mencari pekerjaan atau ada minat nih lowongan kerjanya ini dan ternyata disyaratkan untuk melampirkan sertifikat TOEFL, bisa kalian menggunakan sertifikat TOEFL Prediction yang sudah kalian laksanakan. Oke, sekarang selanjutnya syarat pelaksanaan sertifikasi bahasa Inggris bagi mahasiswa. Yang pertama sekali tentu saja kalian melakukan pendaftaran, mendaftar biaya pendaftaran melalui SIAKAD. Mungkin maksudnya di sini adalah registrasi ya. Melalui SIAKAD, kemudian dengan prosedur yang ada kalian bisa menyelesaikan syarat administrasi keuangannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengikuti technical meeting dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebetulnya sih tadi sudah ya harusnya ya, tapi ini kami buat rekamannya ya supaya bisa lebih mudah diikuti oleh kalian yang tadi mungkin ada gangguan teknis selama mengikuti technical meeting. Kemudian mengisi kelengkapan biodata dan administrasi dari prodi. Biasanya dari prodi masing-masing sudah menyiapkan form atau juga mungkin seperti kolom-kolom ya. Saya kurang tahu dari prodi masing-masing, mungkin bentuknya beda, tapi yang jelas isinya adalah tentang kelengkapan biodata dan administrasi dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian kalian nanti akan join Google Classroom dengan kode. Nah, kodenya di sini bisa kalian baca sendiri ya. Bisa join dulu untuk Google Classroom-nya. Kemudian yang paling penting adalah kalian tepat waktu dalam mengikuti ujian sertifikasi. Nah, tepat waktu di sini maksudnya adalah ya misal ujiannya itu mulai jam 1, ya kalian jangan baru buka laptop jam 1, enggak ya, tapi paling tidak kalian itu sudah persiapan 30 menit sebelumnya. Nah mungkin dong misalnya ternyata diberi waktunya misal hanya 1 jam, nah 1 jamnya itu dimulai dari pukul 1 siang misal sampai jam 2. Nah jam 1 kalian baru buka laptop, aduh itu nanti makan waktu bermenit-menit, bisa jadi sampai setengah jam, bisa jadi kalau misalnya ada gangguan atau kendala apa yang kita tidak tahu, bisa habis nanti kalian waktunya dan tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi. Nah, tadi slide-nya sempat saya ganti ya. Yang selanjutnya, ini teknis pelaksanaan sertifikasi bahasa Inggris bagi mahasiswa. Nah, ini secara teknisnya kalian butuh untuk menyiapkan laptop atau PC yang terhubung dengan jaringan internet. Ya, pastikan jaringannya normal ya. Maksudnya bisa dicek dulu sebelumnya apakah jaringannya ada kendala atau mungkin harus geser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, silakan cari spot yang menurut kalian koneksinya paling bagus nih, kayak gitu ya. Dan tidak disarankan untuk menggunakan handphone. Seperti di awal, kalian boleh menggunakan laptop atau PC, tapi tidak disarankan menggunakan handphone gitu. Kemudian sebelumnya ya kalian, tapi kalau ini sih pasti udah punya semua ya. Kalau
setiap mahasiswa pasti punya akun Gmail yang aktif ya. Kemudian ada browser Chrome. Kemudian tepat waktu. Nah, kenapa tepat waktunya disindir lagi Bu di sini Bu? Kenapa dibahas lagi? Karena kalau tadi kan memang tepat waktunya dalam mempersiapkan, kemudian dalam mulai tesnya jam 1 ya, perkiraannya 30 menit sebelumnya kalian sudah harus siap. Nah, kalau di sini tepat waktunya adalah ada 3 sesi nih. Di sini ada listening, structure, dan reading. Masing-masing sesinya waktunya beda-beda. Jadi ada listening itu 35 menit, structure 40 menit, dan yang terakhir adalah reading 45 menit. Seperti mungkin tadi sudah ada beberapa yang mengikuti TM live ya dengan Pak Sofyan. Jadi tidak ada pengulangan. Urut ya. Jadi sesi A, sesi B, sesi C. Waktunya beda-beda. Jadi kalian harus ingat waktunya, perhatikan waktunya. Jadi nggak boleh nih misalnya di part A kalian ada beberapa nomor yang belum diisi, terus skip aja dulu, kerjain nanti yang B, nanti bisa balik lagi ke A. Nggak bisa. Jadi kalau sudah part A ya kalian fokusnya ke situ, waktunya 35 menit ya. Harus sering-sering lirik jam, bukannya bikin panik sih, tapi memang harus menyesuaikan dengan waktunya. Jadi sekiranya waktunya masih banyak ya kalian bisa mungkin sedikit santai mengerjakannya, tapi jangan terlalu santai karena nanti tahu-tahu waktunya habis. Kemudian ada keterlambatan. Nah, keterlambatan dalam mengerjakan tes yang mengakibatkan berkurangnya waktu dan tidak sempat dalam mengirim jawaban akan segera diarahkan ke tahap remedi. Jangan sampai terlambat. Sebetulnya remedi adalah hak dari mahasiswa, tapi kembali lagi, sekali ikut tes, ikut dikerjakan, selesai lega. Tapi kalau misalnya kalian terlambat, kemudian harus ikut remedi, bayangkan gimana repotnya kalian. Jadi jangan mau merepotkan diri sendiri, jadi nggak usah telat ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, segala kesalahan dalam pengumpulan data atau pengerjaan tes yang diakibatkan oleh peserta ujian bukan merupakan tanggung jawab UPT Bahasa. Jadi sekali lagi perhatikan dari awal tadi penjelasan yang tadi sampai ke poin yang terakhir, syaratnya apa saja yang butuh kalian persiapkan, apa saja yang butuh kalian cek, disiapkan baik-baik gitu ya, untuk mengurangi resiko ada kesalahan teknis, ada kesalahan karena kelalaian kalian dan yang lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pelaksanaan tes. Nah, di sini lokasinya atau yang dipakai aplikasinya adalah Google Classroom. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 11 Juni 2020. Berarti hari Kamis, jam 9 sampai jam 11 pagi. Ya, 9 sampai jam 11 sebenarnya udah siang ya, tapi ya itu nanti bingung 9 pagi atau malam. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Untuk durasinya 2 jam atau 120 menit. Jadi pastikan tadi koneksi sudah, PC sudah. Cek lagi kalau yang pakai laptop baterainya ya, kira-kira untuk 120 menit dengan kondisi harus terhubung dengan internet aman tidak baterainya ya. Kalau misalnya merasa tidak aman, ya siapkan chargernya, jangan lupa ya di sebelahnya biar nggak kemana-mana. Nah, di sini ada juga nih yang tadi sudah saya singgung, peserta wajib mempersiapkan diri 30 menit sebelum tes dimulai. Bukan cuma duduk, tapi laptopnya dibuka, cek semuanya sampai betul-betul tet jam 9 kalian sudah siap untuk melaksanakan tes TOEFL. Nah, gimana nih Miss kalau misalnya ada yang harus ikut remedi? Oke. Remedial test. Peserta atau dalam hal ini adalah mahasiswa yang belum melakukan tes pada jadwalnya dan mendapatkan skor di bawah skor yang sudah ditentukan. Tadi berapa? 375.
akan diarahkan untuk mengikuti remedi pada jadwal yang sudah ditentukan dengan persyaratan yang sama. Kemudian untuk jadwalnya, jadwal koreksi dan keluarnya sertifikat peserta yang mengikuti ujian remedi berbeda dengan peserta ujian dengan jadwal yang normal. Perhatikan di sini jadwal koreksinya dan jadwal keluar sertifikatnya bagi mahasiswa yang memang terpaksa harus ikut remedi berbeda dengan mahasiswa yang sudah mengikuti tes sebelumnya. Kemudian diingat-ingat, untuk remedial test kalian hanya punya kesempatan 1 kali mengikuti remedial test tanpa dipungut biaya tambahan. Dan jadwal remedial test menyusul ya. Jadi nanti akan diselesaikan dulu semuanya, baru nanti ada ini beberapa mahasiswa yang mengikuti remedial test, jadwalnya keluar setelahnya dan dilaksanakan secara bersamaan atau serentak. Ya, tidak hanya tes utamanya tapi remedial testnya pun dilaksanakan secara serentak. Tapi minimalkan resiko untuk mengikuti remedial test daripada nanti ternyata lolos semua dan gak cuma 1 orang nih yang ikut remedial test. Wah, kikuk ya, gak enak, nanti repot sendiri. Jadi walaupun di sini dari UPT Bahasa sudah memfasilitasi dengan adanya remedial test, kami berharap mindsetnya diubah seakan-akan tidak ada remedial test. Jadi di tes awal kalian betul-betul harus mempersiapkan semuanya, sudah harus belajar ya. Kalau misalnya tes TOEFL ada soal-soal latihannya yang nanti akan dibahas setelah ini, ada contoh bagaimana sih cara mengerjakannya dan bagaimana sih contoh soalnya dan pembahasannya, nanti bisa diikuti ya. Jadi ada remedial test tapi mindsetnya diganti, nggak ada remedial test, adanya tes utama. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri ada 140 soal dengan pembagian. Untuk soal listening ada 50, kemudian structure ada 40 dan reading ada 50 soal dengan pembagian waktu seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Jadi kalian bisa ngitung nih estimasinya, 50 soal waktunya 35 menit maaf. Jadi kira-kira satu soal itu kalian mikirnya berapa detik ya, bisa mulai dihitung dari sekarang gitu. Kemudian masing-masing partnya atau ada listening, ada structure, ada reading. Di sini untuk listening testnya sendiri ada 3 sesi, 3 session. The first session is short conversation, second session is long conversation, and the last session is narrative. Kemudian untuk structure task-nya sendiri adalah ya kalian banyak-banyak latihan soal grammar ya untuk structure task-nya sendiri, karena nanti yang paling banyak keluar adalah contohnya seperti ini, choose the best answer to complete the sentences ya. Nanti ada pilihan-pilihannya, jadi kalian harus memilih salah satu jawaban yang secara grammarnya atau grammatically correct ya, jadi yang grammarnya sesuai atau tepat. Dan untuk reading test sendiri, in reading test you have to understand about the passage in this section. Some of the questions is really tricky and need more attention than others. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sofyan, Mr. Sofyan. Di sini ada beberapa contohnya, kalian bisa memperhatikan ya. Selain memperhatikan contohnya, nanti kalian juga bisa latihan sendiri ya, sumbernya kan banyak. Kemudian contact personnya ada Ibu Dinda. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lah, di sini ada yang siap dari tim UPT Bahasa untuk membantu menjawab pertanyaan bagi kalian yang masih bingung. Ada Ibu Dinda Karisma, ada Ibu Mia Nurul Asmi, dan Pak Sofyan Firmansyah. Nah, ini ada nomor
handphone yang bisa kalian hubungi. Nah, untuk tadi kan harus latihan nih, saya bilang harus latihan. Kalau misalnya mau latihan ya ini ada link yang bisa kalian buka untuk latihan pemanasan dulu ya. Jadi kalau kayak motor kan ya harus dipanasin dulu baru mau jalan, daripada nggak dipanasin nanti macet kaget. Jadi paling nggak kalian tahu, oh bentuknya seperti ini, gambaran jenis soalnya seperti ini. Oke, ini penjelasan tentang syarat, kemudian tadi teknisnya, kemudian tadi poin-poinnya kira-kira yang keluar apa aja sih ya, jumlahnya berapa, waktunya berapa. Silakan kalian sibuk ngitung sendiri, jadi bisa mengestimasi oh satu soal harus berapa detik di part A, kemudian di part B ada berapa detik untuk satu soalnya, part C juga ya. Akan dilanjutkan dengan contohnya, mungkin Pak Sofyan bisa gabung sama saya. Oke Mbak, saya gabung ya. Terima kasih buat Mbak Mia, Miss Mia, yang sudah mengirimkan. Oke, dan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Pak Sofyan di sini dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan soal TOEFL untuk besok. Nah, ini yang akan saya contohkan sekarang adalah contoh dan tidak, soalnya akan sangat berbeda dengan soal besok. Boleh kalian kerjakan untuk latihan, boleh juga tidak. Oke, pertama kalian akan join di Google Classroom nanti. Dan ada linknya, tinggal kalian klik. Kalau saya ini harus mengcopy karena saya itu pakai exercise. Nah, sebelum kalian nanti mengerjakan, itu ada link seperti ini, itu diklik dulu. Nanti kalian akan diarahkan ke SoundCloud, yang mana nanti akan menunjukkan audio yang harus diputar. Oke, wait sebentar, dan ketika SoundCloud-nya udah ada aktif dan ada, kalian pause dulu audionya, kalian stop dulu audionya, kalian stop dulu audionya di sini. Oke, ini belum mulai. Kalau play ini, nah kalian isi dulu ini. Alright, saya pakai nama saya. Kemudian student number saya pakai 12345, dan kelas saya pakai 8D. Kemudian kalian klik berikutnya. Ketika kalian klik berikutnya, soalnya ada di sini. Dan sebelum kalian mengerjakan, pastikan kalian kembali ke halaman SoundCloud dan kalian play. 1. Listening comprehension. Time, approximately 35 minutes, including the reading of the directions for each part. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversation and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Part A. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. Oke, saya pause ya, karena untuk mempercepat durasi videonya. Jadi ketika kalian sembari mendengarkan, kalian juga harus mengisi. Nanti pertanyaannya ada di file audio tersebut. Oke, berikutnya. Terus ini masih listening lagi berikutnya. Dan saya berikutnya lagi. Dan berikutnya lagi. Oke. Nah, ketika udah selesai mengerjakan soal listening, kalian akan mendapat seperti ini.
terima kasih sudah mengerjakan soal listening. Silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan soal structure. Linknya kalian klik. Oke. Kalian isikan biodata lagi. Kemudian 8D dan ya berikutnya. Nah, di sini adalah soal structure itu kayak gini. Ini ada teks rumpang dan kalian harus mengisi dengan pilihan yang tepat, gitu kan. Apa gitu kan. Oke, saya ngasal ya. Saya ngasal True Code Animal Kingdom. Apa gitu, saya ngasal. Kemudian pokoknya saya udah jawab semuanya di sini. Kita kirim. Setelah mengerjakan structure selesai, ada tulisan lagi terima kasih sudah mengerjakan soal structure dan silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan soal reading. Di sini alasan kami dari UPT Bahasa menyarankan menyarankan penggunaan laptop itu karena memudahkan pengerjaan reading. Oke, kayak gini. Nah, di sini ada teks, nanti kalian buka. Oke. Setelah kalian buka, kalian bisa download. Kalian untuk memudahkan lebih baik di download. Oke. Saya sudah download ini. Nah, sudah download. Karena internetnya lagi jelek di sini, saya sudah download dan sama. Kemudian saya kembali ke sini. Saya isi dulu. Kemudian kelasnya juga jangan lupa berikutnya. Dan ketika kalian akan mengerjakan itu pojok kanan atas itu ada, nah buat kayak gini. Jadi ada dua tampilan dalam satu layar kalian. Nanti kalian lihat di sini the passage primarily discusses the pipeline. Apa? Itu kalian baca di sini, lihat sini gitu. Ini untuk memudahkan kalian gitu. Kalau line ini kalian tinggal lihat line di sini. The word it in line 3 refers to gitu kan. Line 3 1 2 3 here. Ini. Itu apa? Kalian klik. Terus ada lagi according to the passage, apalagi resting on dan lain-lain. Ini kayak gini. Pengerjaannya kayak gini untuk reading ya, untuk memudahkan kalian. Jadi ketika pakai HP itu akan sulit karena tampilannya itu kecil. Nah, kemudian kalian kalau sudah selesai mengerjakan reading, kalian kirim. Oke. Nah, di sini udah selesai. Kalian sudah selesai mengerjakan TOEFL. Sudah tidak ada link lagi. Oke, sekian penjelasan mengenai atau contoh pengerjaan soal untuk sertifikasi TOEFL besok. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terlambat dalam mengerjakan karena waktunya sudah ditentukan dari masing-masing dari kami semua. Oke, dan saya Sofyan dan saya mewakili Miss Mia yang tadi sudah menjelaskan dari UPT Bahasa Politeknik Harapan Bersama, mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti technical meeting kami. Saya mohon maaf karena tadi live streamingnya itu terkendala dengan jaringan dan mungkin device saya yang tidak kuat, laptop saya yang tidak kuat. Dan semoga dengan adanya video ini cukup membantu dan menjelaskan tentang teknik pelaksanaan
sertifikasi TOEFL untuk besok. Dan akhir kata saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.